Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Deva Lestari, kemudian Den Kusuma Dewi, Vina Oktavia, Naimatur Rohmah, Nurmalianita, dan Unika Mandira. Di sini kami akan menyampaikan materi resiko dalam industri perbankan. Materi yang pertama yaitu bank komersil. Bank umum disebut juga sebagai bank komersial. Bank umum pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dalam memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, bank umum sering disebut bank komersial atau komersial bank. Jenis-jenis bank komersial berdasarkan status. Yang pertama, bank devisa adalah bank yang telah memperoleh persetujuan dari bank sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia guna melaksanakan kegiatan usaha perbankan di bidang valuta asing atau falas. Contoh bank devisa seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Nasional Indonesia atau BNI, Bank Mandiri, Bukopin, CIMB Niagar, Bank Danamon. Yang kedua, bank non-devisa. Bank ini belum memiliki izin untuk melayani transaksi ke luar negeri, baik itu transfer uang, ekspor-impor, dan jasa falas lainnya. Beberapa contoh bank yang dimaksud seperti Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Fama Internasional, Bank Dinar Indonesia, Bank Mitra Niagar, dan Bank Mayora. Fungsi bank komersial. Yang pertama, agen of trust atau agen kepercayaan. Yang kedua, agen of equity atau agen ekuitas atau permodalan. Yang ketiga, agen of development atau agen pembangunan. Selanjutnya, penciptaan uang giral. Selanjutnya, menghimpun dana masyarakat, menyimpan barang-barang berharga, memberikan kredit, menjadi penjamin, penjual, maupun beli atas perintah nasabah. Tugas-tugas lain bank komersial. Yang pertama, melayani transaksi valuta asing sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia atau bank sentral di negara berlaku. Yang kedua, melayani pernyataan modal baik untuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Pernyataan modal yang dimaksud dapat ditunjukkan pada sewa guna usaha, perusahaan, efek asuransi, modal ventura, atau lembaga clearing. Yang ketiga, melayani dana pensiun, di mana bertugas sebagai penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dana pensiun. Peraturan modal bagi bank komersil kecil. Yang A, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil resiko. Yang B, menyediakan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung dengan menggunakan risiko kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Yang C, penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling rendah. D, Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Dalam hal Bank Indonesia menilai bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar. Yang E, kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang F, untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki internal capital adequacy assessment process atau ICAAP. Yang G, Bank Indonesia akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut Supervisory Review and Evaluation Process atau SREP. Yang H,
Perhitungan modal minimum sesuai profil resiko untuk pertama kali dilakukan untuk posisi Maret 2013 dengan menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember 2012. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi capital equivalency maintained asset atau CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar 1 triliun. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya. Aset keuangan yang dapat diperhitungkan dalam CEMA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbadan hukum Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank paling lambat pada posisi bulan Juni 2013. Apabila CEMA minimum lebih kecil dari 1 triliun, maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 1 triliun paling lambat pada posisi bulan Desember 2017. Peraturan Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan dan mencabut PBI nomor 9/13/PBI 2007 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar dan mencabut PBI nomor 10/15/PBI 2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi, lembaga penjamin simpanan ini dibuat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang mempercayakan simpanannya di bank. Lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan di bank hingga jumlah maksimal yang ditentukan sesuai aturan. Fungsi lembaga penjamin simpanan. Yang ke-1, menjamin simpanan nasabah bank. Kedua, turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Tugas lembaga penjamin simpanan. Yang 1, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2, melaksanakan penjaminan simpanan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Lembaga penjaminan simpanan. Wewenang lembaga penjaminan simpanan itu yang satu, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama lembaga penjaminan simpanan guna melaksanakan sebagai tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif. Bank investasi adalah biro khusus perbankan yang memiliki fokus dalam menciptakan modal untuk entitas, perusahaan maupun pemerintah.
Adanya bank investasi dapat membantu perusahaan serta pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah dalam aksi menggalang perolehan dana melalui cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal. Bank investasi memiliki peran dalam memberikan masukan-masukan strategis untuk melakukan kegiatan penggabungan usaha atau merger dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Fungsi utama dari bank investasi adalah melakukan pembelian dan penjualan produk atas nama nasabahnya maupun atas nama bank sendiri. Bank investasi mengambil alih resiko melalui perdagangan hak yang dilakukan oleh si pedagang dan tidak berhubungan langsung dengan nasabahnya. Bank investasi pula dapat bertindak sebagai penghubung antara investor atau pemilik modal dengan perusahaan yang memerlukan modal bagi kelangsungan pertumbuhan bisnis mereka. Lalu struktur organisasi bank investasi itu ada 5. Yang pertama, lini depan atau front office, yang merupakan aspek tradisional dari bank investasi yang tugasnya memberikan bantuan kepada nasabah dalam menggalang dana melalui pasar modal serta memberikan nasihat dalam proses penggabungan usaha dan akuisisi. Lalu yang kedua ada manajemen investasi, yaitu manajemen profesional dari berbagai surat berharga atau saham, obligasi, dan lain-lain yang melakukan tugasnya guna memperoleh imbal hasil investasi sesuai dengan yang menjadi tujuan dari investornya. Lalu yang ketiga ada pasar keuangan yang terdiri dari penjualan, perdagangan, analisis, dan strukturisasi. Lalu yang keempat ada penjualan dan perdagangan biasanya merupakan suatu bagian yang menghasilkan pemasukan utama bagi bank investasi. Lalu yang kelima analisis, yaitu divisi yang melakukan analisis terhadap perusahaan serta memberikan laporan tertulis mengenai prospeknya, biasanya disertai dengan peringkat beli atau jual. Materi selanjutnya yaitu perdagangan sekuritas. Perdagangan sekuritas atau saham merupakan salah satu motor penggerak ekonomi suatu negara. Sekuritas atau saham merupakan surat yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki surat tersebut, untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Berikut menurut Husnan. Pada dasarnya, sekuritas merupakan objek utama yang dimanfaatkan oleh investor, perusahaan efek, maupun pengawasnya untuk menghasilkan keuntungan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuritas merupakan bukti utang atau bukti pernyataan modal, seperti saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito. Pengertian hampir sama serupa dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Sebagai contoh yaitu obligasi, saham, hipotek, wesel, promes, sertifikat deposito, kupon, scrip, jaminan, RAIK, dan opsi atau securities. Sama seperti aset, sekuritas merupakan objek yang dapat dengan mudah dipindah tangankan melalui transaksi jual beli. Bedanya, sekuritas hanya dapat diperjualbelikan melalui pasar atau perusahaan efek. Selanjutnya, konflik kepentingan dalam perusahaan. Pengungkapan risiko merupakan salah satu bagian dari pengungkapan informasi kualitatif yang tercantum di bagian catatan laporan keuangan dalam annual report. Wardana 2013 menyatakan bahwa Corporate Risk Disclosure atau CRD atau pengungkapan risiko adalah salah satu praktik dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Pada umumnya, pengungkapan risiko disajikan di bagian tata kelola perusahaan dalam annual report sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam LK. Pengungkapan risiko atau CRD menjadi faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena mampu menginformasikan bagaimana risiko itu muncul, penanganan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko yang muncul, serta dampak risiko tersebut terhadap masa depan perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko dalam annual report, artinya perusahaan telah berusaha menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada para stakeholder-nya. Seorang agen dalam pekerjaannya merupakan individu yang memiliki motivasi untuk
memenuhi kepentingan diri sendiri, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan kepentingan dari prinsipal dikesampingkan. Konflik kepentingan inilah yang mendasari terjadinya asimetri informasi perusahaan antara prinsipal dan agen. Agen yang diberikan wewenang penuh atas kegiatan operasional perusahaan oleh prinsipal sudah jelas memiliki informasi lebih dibandingkan dengan prinsipal. Bank-bank besar yang ada sekarang, yang pertama yaitu Bank Mandiri. Bank dengan kode emiten BMRI ini masih menyandang predikat bank dengan aset terbesar di tanah air. Tercatat pertumbuhan aset sebesar 12,98% secara tahunan menjadi 1.785,71 triliun hingga semester 1 tahun 2022. Yang kedua, Bank BRI. Peringkat kedua, bank dengan aset terbesar juga masih ditempati oleh bank plat merah ini, yakni BRI. Bank yang fokus menyasar segmen UMKM ini mencatat pertumbuhan aset sebesar 6,37% secara YoY menjadi 1.652,84 triliun. Dan yang ketiga, yaitu Bank BCA, menjadi satu-satunya bank swasta yang masuk daftar 4 bank dengan aset terbesar di tanah air. Meskipun menempati peringkat ketiga, BCA mencatat pertumbuhan aset paling tinggi, yakni sebesar 11,9% secara tahunan menjadi 1.264,5 triliun. Dan yang terakhir yaitu Bank BNI. BNI peringkat keempat bank dengan aset terbesar, masih ditempati oleh BNI. Bank plat merah ini dengan kode emiten BBNI mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 82% secara YoY menjadi 946,49 triliun pada semester 1 tahun 2022. Resiko-resiko dalam industri perbankan. Resiko yang dapat dilakukan atau kuantitatif yaitu yang pertama resiko kredit atau credit risk adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank. Resiko kreditur dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank. Dan yang kedua, resiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif. Akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Resiko pasar meliputi resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas atau liquidity risk. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dan yang terakhir yaitu resiko operasional atau operational risk adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank dan bersumber antara lain dari sumber daya manusia atau SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Resiko-resiko dalam industri perbankan. Resiko yang sulit diukur yaitu yang pertama resiko hukum atau legal risk. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber yaitu kelemahan aspek yuridis. Yang kedua, yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank. Dan yang ketiga, resiko reputasi atau reputation risk, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
Yang keempat yaitu risiko strategi, yaitu strategi risk. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam mengambil atau melaksanakan suatu keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir yaitu risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melakukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.